Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Bu Ria pada mata pelajaran fikih di kelas 4. Hari ini Bu Ria akan membahaskan materi tentang bersuci dari hadas besar. Yang pertama adalah pengertian toharoh. Secara bahasa, toharoh berarti bersih dan suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Apa itu najis? Najis adalah kotoran yang menjadi penyebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan ia tidak boleh melakukan beberapa bentuk ibadah kepada Allah SWT. Toharoh dibagi menjadi dua, yaitu toharoh dari najis atau bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Yang pertama, bersuci dari najis adalah bersuci atau mensucikan sesuatu yang berlaku pada badan, pakaian, dan tempat atau benda lain yang terkena najis. Adapun macam-macam najis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, najis mukhafafah, yaitu najis yang kadarnya ringan. Contohnya seperti kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu. Dan cara mensucikannya adalah cukup dengan memercikkan air di tempat yang terkena najis. Dua, najis mutawasitoh, yaitu najis yang kadarnya sedang. Contohnya air kencing, kotoran binatang, tinja, nanah, darah, dan bangkai. Yang ketiga ada najis mughaladoh, yaitu najis yang kadarnya berat. Contohnya jilatan anjing dan babi, kotoran yang keluar anjing dan babi. Adapun cara mensucikannya adalah dengan menyucinya sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan debu atau tanah. Dua, bersuci dari hadas, yakni bersuci yang berlaku pada badan saja, seperti berwudu, tayamum, atau mandi besar. Yang pertama hadas kecil, yaitu hadas yang dapat disucikan dengan wudu jika ada air atau dengan tayamum jika tidak air. Yang termasuk hadas kecil diantaranya buang air kecil, buang ain atau kentut, buang air besar, dan tidur. Yang kedua hadas besar, yaitu hadas yang hanya dapat disucikan dengan mandi besar. Yang termasuk hadas besar adalah keluar air mani, jima, haid atau menstruasi, wiladah atau melahirkan, nifas atau keluarnya darah setelah melahirkan. Selanjutnya adalah mandi besar atau mandi wajib. Adapun rukunnya adalah niat, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya, dan membasuh semua tubuh mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Tata caranya yang pertama niat, kemudian membaca basmalah, mencuci kedua telapak tangan, berwudu, membasuh semua tubuh mulai ujung rambut sampai ujung kaki, menyela-nyela rambut dengan air, menggosok seluruh badan, mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Yang kedua ada tayamum, secara bahasa adalah menyengaja, sedangkan menurut istilah yaitu menyapukan debu yang suci ke muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudu dengan syarat dan rukun tertentu. Rukun tayamum: niat, mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci, mengusap kedua tangan hingga siku dengan debu yang suci, dan tertib. Adapun syaratnya, masuk waktu sholat, tidak terdapat air, menggunakan tanah atau debu yang suci, menghilangkan najis, dan ada halangan. Tata cara tayamum: yang pertama, menepukkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan sekali pukulan dan kemudian meniupnya. Permukaan bumi di sini yang terdapat debu sucinya. Yang kedua, menyapu wajah dengan kedua telapak tangan, menyapu punggung telapak tangan dengan tangan kiri, begitu pula sebaliknya sampai siku. Kemudian terakhir, semua usapan dilakukan hanya sekali usap saja. Adapun hikmah dari bersuci adalah mendapatkan pahala, mendapatkan kebersihan, dan mendapatkan rasa semangat untuk selalu beribadah. Setelah menyaksikan materi dari Bu Ria, sekarang silahkan dikerjakan soal latihan di bawah ini. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan toharoh? 2. Sebutkan yang termasuk najis mughaladoh. 3. Bagaimana cara bersuci dari hadas besar? 4. Apa yang dimaksud dengan tayamum? 5. Sebutkan hikmah bersuci dari hadas besar. Silahkan ditulis soal dan jawabannya di buku fikih kelas 4. Buku tulis maksudnya Bu Ria. Alhamdulillah materi Bu Ria sudah disampaikan, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, belajar di rumah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.